Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dahlia Ronaldis Laban. Pada video kali ini saya akan mereview aplikasi bank digital pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Keuangan. Yang pertama, bank digital. Apa itu bank digital? Bank digital adalah layanan perbankan yang seluruh operasionalnya, mulai dari pembukaan rekening hingga transaksi sehari-hari, dilakukan secara 100% online melalui aplikasi di perangkat pintar atau situs web. Mereka tidak memiliki kantor cabang fisik seperti bank konvensional. Konsep ini berbeda dengan digital banking atau internet banking yang merupakan layanan online dari bank konvensional yang tetap memiliki kantor fisik. Apa sih yang menjadi ciri-ciri utama bank digital? Yang pertama, tanpa kantor fisik. Seluruh layanannya bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Yang kedua, aplikasi mobile adalah pusat layanan, yang mana aplikasi menjadi satu-satunya cabang yang digunakan untuk semua transaksi. Yang ketiga, ada proses serba otomatis. Berarti pembukaan rekening dan verifikasi identitas atau KYC seringkali menggunakan teknologi biometrik dan video call. Yang terakhir, biayanya lebih murah. Karena tidak ada biaya operasional kantor fisik, bank digital sering menawarkan biaya administrasi yang lebih rendah atau bahkan gratis. Selanjutnya, fitur-fitur umum dari bank digital. Yang pertama, pembukaan rekening yang cepat. Hanya butuh beberapa menit dan verifikasinya secara online. Yang kedua, transfer dana secara real time, mudah dan seringkali tanpa biaya admin. Yang ketiga, top up dan pembayaran tagihannya mulai dari pulsa, listrik, air hingga BPJS bisa melalui bank digital. Yang keempat, fitur tabungan berjangka atau goals memudahkan pengguna untuk menabung demi tujuan tertentu, misalnya liburan atau DP rumah. Yang kelima, analisis keuangan, memberikan laporan pengeluaran bulanan yang terperinci setiap bulannya. Yang keenam, investasi dan asuransi. Beberapa bank digital sudah terintegrasi dengan produk investasi dan asuransi. Apa sih yang menjadi kelebihan menggunakan bank digital? Yaitu yang pertama, tentunya kemudahan dan efisiensi. Semua transaksinya bisa dilakukan dari genggaman tangan kita melalui handphone, tidak perlu antri di bank berlama-lama. Yang kedua, biayanya lebih rendah, yang mana seringkali menawarkan bebas biaya transfer, bebas biaya bulanan, atau bunga tabungannya yang lebih tinggi. Yang ketiga, tingkat keamanannya. Karena menggunakan teknologi enkripsi, autentikasi biometrik, dan PIN untuk menjaga keamanan transaksi, tentunya tingkat keamanannya itu lebih kuat lagi. Yang terakhir, pengelolaan keuangannya lebih baik, yang mana adanya fitur laporan keuangan dan target tabungan yang bisa membantu pengguna untuk lebih disiplin. Berikutnya ada kekurangan dan resiko. Apa sih yang menjadi kekurangan dan resiko dari bank digital ini? Yang pertama, pastinya ketergantungan pada sinyal internet. Tanpa adanya koneksi internet, aplikasi tentu tidak dapat diakses. Yang kedua, ada keamanan cyber. Eh, Bank digital memang lebih rentan terhadap serangan phishing atau malware jika penggunanya kurang berhati-hati. Yang ketiga, kurangnya interaksi personal, yang mana bagi sebagian orang, tidak adanya layanan tatap muka itu bisa saja menjadi kendala. Yang terakhir ada masalah teknis. Aplikasi bisa mengalami down ataupun bug yang dapat mengganggu transaksi. Nah, setelah tadi ada kekurangan dan risiko, bagaimana menjaga keamanannya? Tips menjaga keamanan yang pertama, kita harus menggunakan koneksi internet yang aman. Bisa dibilang menghindari WiFi publik. Yang kedua, jangan pernah memberikan PIN atau kata sandi kepada siapapun. Yang ketiga, kita bisa mengaktifkan fitur autentikasi biometrik seperti sidik jari atau Face ID. Dan yang terakhir, kita bisa unduh aplikasi hanya dari toko-toko resmi seperti Google Play Store ataupun App Store.
Setelah kita memahami apa itu bank digital, sekarang saatnya kita masuk ke review salah satu bank digital yang populer di Indonesia, yaitu Bank Jago. Bank Jago adalah sebuah bank digital yang berbeda. Mereka nggak sekedar menyediakan layanan perbankan, tapi juga mengusung konsep manajemen keuangan personal yang terintegrasi. Tagline mereka, Jago Atur Uang, yang mana menggambarkan fitur-fitur yang mereka tawarkan. Yang pertama di sini ada fitur kantong. Apa sih fitur kantong itu? Kantong adalah sebuah fitur yang memungkinkan kita untuk memisahkan uang ke dalam beberapa pos pengeluaran atau tabungan. Kita bisa membuat banyak kantong sesuai kebutuhan, misalnya kantong utama untuk pengeluaran sehari-hari, kantong liburan untuk tabungan jalan-jalan, dan kantong bayar listrik untuk membayar tagihan. Kita bisa buat kantong sesuai yang kita mau. Dan cara kerjanya itu, kita hanya perlu mengalokasikan uang dari kantong utama ke kantong-kantong lain. Setiap kantong memiliki nomor rekeningnya sendiri. Jadi, kita bahkan bisa menerima transfer langsung ke kantong tertentu. Misalnya nih, kita buat kantong untuk tabungan, untuk bayar, deposito, kantong terkunci, kurban, dana darurat, jalan-jalan, arisan, bahkan bisa berbagi. Yang mana di sini kita bisa em, aplikasi ini bisa membantu kita untuk disiplin dalam mengelola pengeluaran kita. Nah, untuk berikutnya ada fitur transaksi, yang mana di sini ada bank transfer, top up e-wallet, top up pulsa dan data, internet dan TV, PLN, kartu kredit, jago amal, dan bahkan fitur lainnya seperti tagihan kayak cicilan, PDAM, telepon, kartu kredit, zakat, bahkan sedekah. Kemudian di sini bisa juga pakai QRIS, dan teman-teman juga bisa pilih kartu fisik yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita dari 4 kartu yang tersedia di sini. Nah, untuk laporan bulanan juga kita bisa lihat tersedia di sini. Laporan bisa kita ganti bulannya mulai dari September, bahkan mau lihat ke depan juga kalau kita sudah gunakan aplikasinya. Nah, berikutnya ada kartu. Di sini kita juga bisa bikin kartu debit yang mana bisa membantu kita untuk memudahkan kita dalam bertransaksi. Di sini juga ada fitur lainnya yang mana ada transfer dan top up gratis yang punya kuotanya. Di sini ada 25 kuota gratis. Dan bisa juga tarik tunai di ATM melalui handphone. Ada juga di pinjaman bisa bikin auto budgeting, bisa ada analisa pengeluaran, ada juga rencana, kontak, transfer dan bayar, tagih uang, tanya-tanya, Q&A, dan untuk mengakhiri sesi. Kita bisa buka yang pinjaman. Di sini juga tersedia layanan yang mana tips and trick untuk mengatur keuangan. Edukasi buat para pengguna yang mana jika ingin meminjam uang dari aplikasi ini. Kita juga bisa investasi. Ada produk-produk investasinya, ada deposito, reksadana, SBN retail, obligasi FR, dan juga saham. Kita bisa taruh jumlah uang yang pengen ditabung,
Tersedia juga di sini tawaran promo dengan banyaknya promo. Lalu ada reksadana. Kalau kita pencet, kita akan diarahkan langsung ke aplikasi Bibit. SBN Retail, ada saham juga. Nah, untuk jago amal ini, teman-teman di sini ada fitur zakat dan juga sedekah. Jadi kita bisa pilih kalau teman-teman mau zakat, kita bisa taruh nominal berapa yang mau dibayarkan dan organisasi badan amilnya ada Basnas, Dompet Duafa dan juga Rumah Zakat. Kita juga bisa kasih sedekah melalui aplikasi ini, di mana ada pilihan bantuan pendidikan, bantuan kemanusiaan, dan bantuan untuk anak yatim. Sini juga ditampilkan bagaimana cara-caranya mulai dari awal. Yang pertama pilih jenisnya dulu, isi nominal, dan pilih badan akmil yang terpercaya. Berikutnya ada auto budgeting, yang mana kita bisa bikin budget, atur budget kita dari aplikasi ini. Pengalokasiannya apakah ke kantong utama, ke kantong tujuan. Kita bisa atur sesuai yang kita mau. Kita juga bisa tambah shortcut-shortcut yang memang kita butuhkan. Sini juga ada fitur menampilkan saldo total saldo saya, saldo bersama, ataupun saldo pribadi. Sini juga ada fitur rencanakan yang mana kalau kita sering lupa bayar, kita bisa pakai ya rencanakan supaya mereka bikin jadwal dan kirim notifikasi pengingat agar kita bisa bayar tagihan. Aplikasi Bank Jago ini juga kita bisa hubungkan ke aplikasi e-wallet yaitu GoPay. Sini juga kita bisa pakai QRIS, kita bisa scan QRIS. Nah, jadi kesimpulannya, secara keseluruhan Bank Jago sangat bagus atau bisa saja direkomendasikan bagi siapapun yang ingin memiliki kendali penuh atas keuangannya. Jadi fitur kantong adalah game changer yang sangat membantu, terutama bagi kaum-kaum zaman sekarang, profesional atau bahkan mahasiswa yang ingin mulai belajar mengatur uang. Begitu, teman-teman. Nah, yang terakhir kesimpulannya. Bank digital bukan hanya sekedar tren, tetapi merupakan masa depan perbankan, di mana mereka menawarkan kemudahan, efisiensi, dan biaya yang lebih rendah. Namun, pengguna harus tetap bijak dalam mengelola data dan menjaga keamanan akun. Secara keseluruhan, Bank Jago sangat direkomendasikan bagi siapapun yang ingin memegang kendali penuh atas keuangan. Fitur kantong yang tadinya bisa memudahkan kita baik bagi kaum muda, profesional, atau bahkan siapa saja yang mau belajar mengatur keuangan. Sekian penjelasan mengenai bank digital dan review aplikasi Bank Jago dari saya. Terima kasih telah menonton. See you di next video.